Dan jangan sampai menampilkan ya latar belakang retail kita gitu. Jadi boroknya, jeleknya, rusaknya, kotornya ya terpublish. Orang yang mau masuk, oh ternyata begitu keasliannya ya, jelek ya, nggak rapi ya, berdebu ya, nggak ada harga ya. Akhirnya rusak nggak kita punya retail? Rusak. Cuma gara-gara ada salah satu karyawan kita, staff kita, associate kita, kru kita yang sembrono tidak santun dalam bersosmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pagi ini mendesak kita bahas tentang RSDB. RSDB adalah retailer santun dalam bersosmed. Itu RSDB. Loh kenapa? Emang ada yang nggak santun? Banyak banget. Ini kejadian nih, baru kejadian semalam. Om Subhan, iya, anak buahku, iya, bikin ulah di sosmed sih. Iya, oke, terus berdampak nggak pada retail kita? Iya berdampak, karena apa? Lawong dia tebar pesonanya, di belakang ada brand aku. Nah, ya kan ada brand tuh minimarket sekian, toko ini, toko itu gitu. Oke, terus dia selfie gitu. Iya, terus ya nggak tahu dia sengaja atau tidak sengaja, dia posting aja gitu di sosmed X, Y, D, apa segala macam. Kalau X kan Twitter ya, tapi maksud saya bukan Twitter, bukan X gitu. Kita ganti B lah. Atau M ya. M, C, M, dan sebagainya. Begitulah nama sosmednya. Minimal ada 2-3 sosmed yang dia mainkan. Dan dia posting tentang keberadaan dia, selfie dengan gaya bla bla bla. Tapi di belakangnya ada brand si bos gitu. Brand teman saya gitu kan. Jadi teman saya sebagai pemilik brand itu terganggu. Ngapain sih dia selfie-selfie gitu? Kalau seandainya komen terhadap selfie dia semuanya positif. Ternyata 70% lebih ya gitu. Ngapain pamer, mendingan lu kerja, jangan sampai makan gaji buta. Itu salah satu komen yang membuat saya berasa gitu loh. Jadi mestinya gimana ya Om Subhan gitu ya. Ya di brief saya bilang, yang pertama kali masih inget gak konten saya zaman dulu? 5P, 4S, dan sebagainya. Kalau kita ada satu di antara 5P yang tidak terjadi, tidak terrealisasi, akhirnya kayak gitu. Apa tuh? Gara-gara salah pilih personil. Atau di 4S, gara-gara salah menetapkan atau menyusun struktur. Yang terjadi apa? Format yang menurut kita harusnya jadi benar dan benar untuk membuat salah satu kerangka agenda kerja bersama retail kita jadi mendingan, bagus gitu loh. Yang ada jadi hiruk pikuk. Apa? Ya tadi suara netizen lah, komentar yang di sosmed kesannya akhirnya brand saya jadi terkena dong. Yes gitu. Jadi maksud saya retailer santun dalam bersosmed yang pertama adalah tidak bersosmed pada saat Anda sedang di kerangka retail atau di ranah retail. Hentikan itu yang namanya sosmed. Pakai gadget, HP, dan sebagainya kalau perlu saja, bukan bersosmed saat jam kerja berlangsung. Yang kedua, kalau Anda manajemen, pastikan sosmednya buat retail kita gitu loh. Buat promo kita, buat info kita, bukan buat pribadi. Kalau buat pribadi ya di luar si retail tadi, di luar jam kerja gitu ya. Yang ketiga, kalaupun terpaksa di silent kita punya brand gitu loh. Dan jangan sampai menampilkan ya latar belakang retail kita gitu loh. Jadi boroknya, jeleknya, rusaknya, kotornya ya terpublish. Orang yang mau masuk, oh ternyata begitu keasliannya ya, jelek ya, nggak rapi ya, berdebu ya, nggak ada harga ya. Akhirnya rusak nggak kita punya retail? Rusak. Cuma gara-gara ada salah satu karyawan kita, staff kita, associate kita, kru kita yang sembrono tidak santun dalam bersosmed. Ada larangan nggak bersosmed? Tidak ada larangan. Tapi yang ada adalah dipatuhi kerangka kerja retail untuk tidak bersosmed serampangan yang menyebabkan nama retailmu boro-boro jadi brand image. Yang ada apaan? Bad image gitu kan, buruk. BAD kan buruk ya. Jadi image retail kita buruk. Kan kasihan yang punya retailnya. Kasihan juga tim manajemen yang sudah ngebangun susah payah agar brand image-nya terbentuk. Tumbang dengan bad image gara-gara kita tidak santun dalam bersosmed. Jadi retailer, kalau saya bilang retailer berarti pelakunya ya, personilnya ya, orangnya ya. Tapi kalau saya bilang retail, wadahnya, jenis usahanya, entitas dan institusinya gitu. Nah ini yang saya angkat adalah orangnya, personilnya. Retailer santun dalam bersosmed, RSDB, itu kewajiban kita semua, termasuk owner, manajemen, siapapun kita,
wajib santun kalaupun harus bersosmed di area retail. Tapi saran saya jangan di area retail, jangan di area backroom, di luar lah. Termasuk di parkiran, itu bagian dari retail. Di luar kerangka retail, Anda bersosmed lah gitu. Dan kalaupun harus terjadi di luar juga jangan sampai keangkat kita punya retail. Akhirnya apa? Antara brand kita dengan ya tadi kita punya warna pribadi, personal branding, kecampur dengan hal-hal yang sebenarnya sangat merusak dan negatif untuk perkembangan kita punya retail. Jadi retailer santun dalam bersosmed harus diperhatikan ya, digarisbawahi dan menjadi penekanan kepada saya pribadi dan kepada kita semua bahwa retailer tuh bisa jadi panutan loh, tapi bisa juga jadi ya tadi tertuduh, terdakwa, terapalagi dan sebagainya cuma gara-gara ngerusak kita punya brand di retail sendiri. Akhirnya customer loyal kita, ini apa sih maksudnya? Bukan tampilkan positif, bukan tampilkan sesuatu yang menarik, malah tampilkan sesuatu yang kesannya kok pamer diri sendiri sih, ria kan gitu. Padahal kita lagi dagang nih, kan gitu. Kalau ria dalam perdagangan boleh, iya harus pamer lah. Lawang dipamerin aja nggak dilalah orang ngebeli, orang suka kan gitu. Apalagi nggak dipamerin. Tapi kalau personilnya dipamerin dengan tidak mengedepankan prestasi, aksi dan reputasi, ya itu kan jadi cibiran yang sifatnya negatif dan merusak Anda punya brand image tadi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Retailer santun dalam bersosmed menjadi penekanan di mana kita tidak boleh ngasal karena banyak orang yang di sosmed itu tidak semuanya suka sama kita, tidak semuanya positif dalam memberikan komen, memberikan saran, memberikan penilaian dan sebagainya. Yang repot kalau tiba-tiba komen, saran dan sebagainya menghancurkan kita punya brand image dari retail kita itu sendiri. Hati-hati ya dalam bersosmed. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.